Halo anak-anak, selamat pagi dan salam olahraga. Baik, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PJO kita di pelajaran 9 tentang jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya ya. Kemarin kita sudah tentang permainan air. Hari ini kita akan membahas tentang cedera ya dan cara penanggulangannya atau penanganannya. Baik, di sini anak-anak bisa melihat ada gambar seorang anak yang jatuh atau mendarat tidak sesuai dengan ketentuan ya. Yang mendaratnya dengan kaki, tapi anak di sini mendarat dengan pantatnya. Itu adalah namanya cedera. Ya, penanganannya seperti apa nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk memulai pembelajaran pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Baik. Langsung lanjut ke halaman berikutnya ya. Anak-anak juga bisa buka juga buku cetaknya juga sambil dibaca sambil Bapak membaca dan menjelaskannya ya. Cedera adalah keadaan di mana tubuh tidak dalam kondisi yang optimal ya. Tidak dalam kondisi tubuh yang tidak optimal karena ada bagian tubuh tertentu dari tubuh yang mengalami gangguan. Ya, jadi cedera itu adalah kalau singkatnya bagian tubuh yang mengalami gangguan akibat olahraga ya, berupa benturan atau salah pendaratan, salah posisi. Ya. Gangguan ini misalnya berhubungan dengan otot dan organ tubuh. Misalnya pada lengan, kaki, bahu, ankle ya. Cedera ini bisa terjadi kepada siapa saja ya. Jadi bisa terjadi ke siapa aja, tidak termasuk anak-anak, dewasa, orang tua, semua bisa terjadi cedera ya. Tergantung bagaimana kita, apakah kita melakukan kegiatan olahraga itu mengikuti tahapan-tahapannya atau tidak ya. Maka dari itu penting bagi kamu untuk mengenali sebagian jenis cedera agar kamu bisa cepat dan tepat menanggulangi atau mencegahnya. Ayo pahamilah materi pembelajaran jenis-jenis cedera dan penanggulannya di bawah ini. A. Pengertian cedera olahraga. Ya, ini cedera dalam olahraga. Karena banyak sekali cedera diakibatkan oleh permainan olahraga ya. Jadi maka dari itu kita hari ini membahas tentang cedera olahraga. Cedera olahraga adalah rasa sakit yang ditimbulkan karena olahraga sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, dan rusak pada otot atau sendi serta bagian lain dari tubuh. Cedera pada saat melakukan olahraga sering terjadi karena seorang tidak melakukan tahapan olahraga yang benar. Ya, pada saat berolahraga atau bermain kita harus hati-hati agar tidak terjadi salah gerakan yang mengakibatkan cedera. Ada dua jenis cedera saat berolahraga, yaitu cedera ringan dan cedera berat. Cedera ringan yaitu cedera yang membutuhkan waktu penyembuhan sebentar, sedangkan cedera berat yaitu cedera yang membutuhkan waktu penyembuhan yang cukup lama dibandingkan dengan cedera ringan. Cedera tentu tidak kita inginkan. Oleh sebab itu dalam melaksanakan olahraga kita perlu berhati-hati dalam menjaga keselamatan yang menyangkut diri sendiri maupun orang lain. Berikut adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan cedera ketika berolahraga ya. Itu tadi sedikit tentang pengertian cabang olahraga. Bapak akan menambahkan sedikit. Cedera adalah pertama tadi rasa sakit yang ditimbulkan karena olahraga sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, dan rusak pada otot atau sendi serta bagian dari tubuh. Cedera pada saat melakukan olahraga sering terjadi ketika seseorang tidak melakukan tahapan olahraga yang benar ya. Jadi saat berolahraga itu ada tahapan-tahapannya. Jika kita mungkin melewati salah satunya, mungkin itu yang mungkin bisa menyebabkan cedera. Contohnya tidak pemanasan ya. Sebelum olahraga kita tidak pemanasan, kita langsung datang langsung bermain bola, datang langsung melakukan senam ya. Itulah yang mungkin penyebab paling tinggi ya
kita akan mengalami cedera karena otot kita tidak siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan berat. Maka dari itu perlunya pemanasan untuk mempersiapkan otot-otot tubuh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih berat. Begitu maksudnya ya. Di situ juga dituliskan bahwa ada cedera berat dan ringan. Ya, nanti cederanya seperti apa akan kita bahas di halaman berikutnya. Ya. Yang tadi adalah berikut ada beberapa hal yang dapat menyebabkan cedera ketika berolahraga. Ya, yang pertama ada sarana olahraga yang kurang memenuhi syarat ya atau memadai, kelalaian guru atau peserta didik, keadaan fisik peserta didik, kurangnya pengetahuan akan gerak yang dilakukan, latihan yang berlebihan. Ya. Jadi yang pertama adalah sarana olahraga yang kurang baik. Ya. Kita sarprasnya atau alatnya itu kurang memenuhi syarat atau sudah rusak ya. Kelalaian guru atau peserta didik, kurangnya pengawasan guru, pendampingan guru kurang ya. Terus siswanya sendiri melakukannya tidak serius, itu juga bisa menyebabkan cedera juga ya. Keadaan fisik peserta didik, keadaan siswa yang kurang baik, mungkin lagi lemas atau lagi sakit tapi tetap dipaksa melakukan gerakan ya. Kurangnya pengetahuan akan gerakan yang dilakukan. Jadi selama pembahasan masih belum tahu gerakannya seperti apa tapi dipaksakan untuk melakukannya, tidak bertanya dulu kepada gurunya ya. Jadi gerakannya seperti apa belum terlalu tahu, terus dia melakukannya, akhirnya cedera. Ya, jadi maka dari itu jikalau nanti kita tatap muka dan melakukan praktek, jika kurang jelas gerakannya ditanyakan ya. Yang kelima, latihan yang berlebihan. Jadi kita terlalu berat berlatih atau lama berlatih itu juga berpengaruh ya. Itu tadi adalah yang mungkin terjadi, beberapa hal yang dapat menyebabkan cedera. B. Jenis cedera olahraga. Yang pertama adalah cedera lutut, yang kedua cedera bahu, yang ketiga cedera otot pergelangan kaki atau ankle, 4 cedera siku, 5 salah urat, 6 memar, 7 patah tulang, 8 kram otot, 9 pendarahan, 10 ada kehilangan kesadaran atau pingsan ya. Ya, dari 10 ini ada beberapa yang mungkin cedera berat seperti patah tulang. Ya, patah tulang, terus bisa pendarahan dan kehilangan sampai kehilangan kesadaran atau pingsan ya. Itu adalah beberapa cedera lutut ya yang diakibatkan oleh olahraga yang jelas. Anak-anak nanti bisa membacanya tentang penjelasannya seperti apa, karena jika Bapak kita bahas semuanya ini akan memerlukan waktu yang sangat lama sekali ya, tapi Bapak akan sedikit menjelaskannya. Cedera lutut sekitar 55% cedera akibat aktivitas olahraga berupa cedera lutut. Cedera lutut banyak terjadi pada sendi dan tulang rawan, termasuk sakit dan nyeri yang terkait dengan tempurung lutut. Biasanya di lutut kita ya, itu bisa terjadi karena benturan dengan teman atau benturan dengan benda yang keras ya. Pencegahannya pada cedera lutut adalah dengan mengenakan sepatu khusus ya, dengan sol lembut dan ganti sol secara teratur. Oh ya, bisa juga karena sepatu kita itu terlalu keras ya. Saat olahraga kan diwajibkan memakai sepatu olahraga ya, itu karena sepatunya itu empuk ya. Dasarnya empuk, tidak terlalu keras. Maka dari itu kalau sepatunya keras bisa lutut kita cedera juga. Cedera bahu sebanyak 20% cedera karena olahraga terjadi pada bahu, termasuk akibat salah posisi, salah urat dan ketegangan otot. Olahraga yang rentan menimbulkan cedera ini yaitu tenis, renang, angkat beban, baseball, voli ya. Jadi yang berhubungan dengan lengan kita, tangan kita ya, bahu kita. Ya, bisa karena benturan atau terlalu berlebihan berlatih, itu juga bisa
melakukan cedera, terlalu banyak bermain voli, terlalu banyak bermain baseball, renang, itu juga akan menimbulkan cedera. Jadi harus ada batasnya. Cedera otot pergelangan kaki. Cedera otot pergelangan kaki banyak terjadi pada pesepak bola, pemain voli, pebasket, pevoli karena gerakan seperti melompat, berlari, dan menghentikan mendadak menyebabkan tendon terjepit ya. Cedera otot pergelangan kaki atau disebut ankle itu sangat sering sekali terjadi pada pemain bola dan pemain voli basket. Yaitu karena biasanya pendaratan yang salah ya. Terus karena posisi kaki salah ya. Maka dari itu ankle kita ketarik. Ankle itu sebelah mana? Ankle itu adalah pergelangan antara telapak kaki dan betis kita ya. Itu kan ada penghubungnya. Itu adalah ankle ya. Biasanya di situ ketarik ototnya. Untuk pencegahannya itu yang jelas sebelum berolahraga kita pastikan untuk dilenturkan dengan cara naik turun gitu ya. Dinaik turunkan agar otot ankle ini bisa fleksibilitasnya menambah. Cedera siku, 7% cedera pada siku terjadi karena olahraga seperti golf dan tenis. Penyebabnya karena beban berlebihan dan terus-menerus menggunakan siku sebagai tumpuan ya. Pencegahan terjadi cedera siku adalah dengan melakukan latihan dengan lengan. Jadi yang jelas terlalu berlebihan. Jadi semuanya jangan dipaksakan, secukupnya melakukan olahraga juga. Yang 5, salah urat. Cedera ini timbul karena salah gerakan atau kelelahan pada tendon akibat aktivitas berlebihan. Salah urat paling banyak dialami oleh atlet karena gerakan lari dan lompat. Pencegahan adalah dengan melakukan peregangan yang cukup dan menghindari gerakan menarik otot secara tiba-tiba. Ya, jadi salah urat ini hampir semua cedera itu dikarenakan karena terlalu berlebihan atau terlalu berat gerakan yang kita lakukan. Ya, jadi gerakan ini di luar kemampuan otot kita. Maka dari itu otot kita itu dipaksakan terus terjadi cedera. Shock ya. Cedera itu adalah shock. Jadi otot itu shock karena ada gerakan mendadak yang tidak terbiasa dengan gerakan tersebut. Jadi shock, maka dari itu timbul memar, timbul bengkak, itu adalah akibat shock. Dan jika memar itu adalah proses otot kita menyembuhkan diri ya. Memar, keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya akibat benturan atau pukulan ya. Jadi kalau memar ini sering sekali benturan dan pukulan itu sering sekali. Itu bisa dikompres dengan es ya, penanggulangan dikompres terus diistirahatkan. Patah tulang bisa kecelakaan, tabrakan. Kalau dalam olahraga benturan antar teman, bisa benturan dengan benda keras ya, banyak sekali. Kram otot menjadi kaku atau tegang ya. Cara penanggulangannya bisa dikompres dengan air hangat ya untuk kram otot sendiri, dan sebelum melakukan olahraga dipastikan untuk pemanasan terlebih dahulu. Yang ke-9 adalah pendarahan. Pendarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah akibat dari pukulan. Biasanya di hidung ya. Kalau ditinju itu, kalau kena hidung biasanya itu akan mengeluarkan pendarahan di bagian hidung yang sangat deras, itu karena pembuluh darahnya pecah, maka dari itu darahnya keluar ya akibat benturan. Gangguan perdarahan yang berat dapat menimbulkan gangguan sirkulasi ya, sampai menimbulkan shock, gangguan kesadaran. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran yang bersifat sementara ya, disebabkan oleh kekurangan aliran darah, oksigen dan glukosa. Berikut penyebab: beberapa aktivitas fisik yang berat, terus aliran darah atau tekanan darah yang menurun, dan karena jatuh dan benturan. Biasanya pingsan ini terjadi karena yang pertama kondisi fisik lagi lemas, terus melakukan kegiatan yang berlebihan ya, aktivitas fisik yang berat ini tadi, terus aliran darah tidak lancar atau rendah, kurangnya oksigen di otak ya.
dan bisa jatuh benturan pada kepala, pada tengkuk leher, itu juga bisa menyebabkan pingsan dan bersifat sementara tapi ya. Yang C, cara penanggulangan cedera olahraga. Penanggulangan cedera memar, kompres dengan es selama 12-24 jam untuk menghentikan pendarahan. Ya. Penanggulangan cedera otot, bisa menggunakan tensiokrep, diikat atau dibawa ke terapis ya. Penanggulangan cedera kram. Cara paling mudah untuk mengetahui kram adalah mengatasi kram adalah dengan mengoleskan salep khusus pereda nyeri otot pada bagian yang sakit. Jadi ada salepnya, bisa cari di apotek juga ada kram itu. Ya, bisa pakai mungkin hot pen atau bisa pakai balsem ya. Ada juga counter pen ya, itu bisa. Dan yang penanganan cedera dengan RICE. Jadi cedera itu biasanya cedera otot itu cara penanganannya mudah ya, yaitu dengan RICE atau RICE ya. RICE itu apa? R-nya itu adalah rest. Jadi setelah kita cedera itu diistirahatkan dulu ya, istirahatkan bagian tubuh yang cedera, sedangkan bagian tubuh yang tidak cedera boleh tetap melakukan aktivitas. Jadi R-nya rest atau istirahatkan, I-nya ice. Setelah diistirahatkan dikasih es, dikompres dengan es, ditempel di tempat yang sakit untuk mencegah bengkak ya, membatasi pembengkakan, mengurangi nyeri dan mengurangi spasme otot ya. Jadi melebarnya cedera ya. Ya, tadi R-nya rest, istirahat, I-nya ice atau dikompres, terus yang C itu compression ya. Compression adalah aplikasi gaya tekan terhadap lokasi cedera. Jadi setelah dikasih es itu bisa sedikit ditekan untuk tadi ya, agar tidak bengkak ya, untuk mempercepat masa rehabilitas otot ya. Mengurangi faktor utama untuk mempercepat masa rehabilitas atau penyembuhan dari otot yang shock atau yang cedera ya. Yang keempat E ya, RICE. E-nya elevation atau meninggikan bagian yang mengalami cedera lebih tinggi jantung sehingga lebih dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan ya. Jadi saat mungkin kaki kita cedera itu kita duduk luruskan, terus diganjal bisa dengan kursi kecil atau bantal. Yang jelas posisi kaki itu harus lebih tinggi dari jantung kita. Jadi kalau saat kita tiduran itu kakinya diangkat, diganjal agar lebih tinggi dari jantung kita, agar darah yang ada di tempat cedera itu segera mengalir ya, dan digantikan dengan darah yang baru. Maka itu bisa lebih cepat menyembuhkan cedera atau bengkak ya. Yang jelas jika kita cedera otot, lakukan RICE, istirahatkan, terus kasih es di tempat yang cedera dan ditekan-tekan sedikit, lalu ditinggikan, elevation ya, tinggikan lebih tinggi dari jantung. Yang jelas jika tidak ingin terjadi cedera ya, bukan tidak terjadi ya, tapi Bapak ulangi, jika ingin sedikit ya mengurangi resiko cedera, karena kita tidak mungkin, kemungkinan cedera itu pasti ada saat kita melakukan olahraga ya. Maka dari itu untuk mengurangi kita lakukan tahapan seperti pemanasan, habis kegiatan kita pendinginan ya.
Itu saja pembelajaran pagi hari ini. Jika ini memang terlalu sangat panjang sekali ya, jika pertemuan mungkin bisa lebih dari 20 menit, bisa 1 jam lebih atau 2 jam mungkin baru selesai. Tapi ini memang Bapak persingkat, Bapak percepat agar kita juga bisa mempelajarinya tanpa terlalu lama ya. Demikian pembelajaran pagi hari ini, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Jika kurang jelas bisa tanya ke Bapak langsung. Dan terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Dan untuk tugasnya kerjakan evaluasi halaman 152 bagian A ya. Demikian dan terima kasih, kerjakan di buku cetak dan dikumpul ke sekolah. Cayo, selamat pagi, salam olahraga.